tenang aja. Nah, sampai tak ajarin nanti sholat. Jangan percaya sama orang-orang ini. Kalau kali ini aku yakin nih, betul kita ini. Nah, biasanya kita disalahin terus. Betul salahnya. Aku yakin karena yang lebih baik pasti Iya. lo kan. Karena udah pas dia sama dia. Assalamualaikum. Salah, tolong. Tamu. Lihat. Assalamualaikum. Salah. Pucuk. Pucuk. Di pucuk-pucuk. Nah, tiba juga. Tiba juga. Oh, Zat. Ini kau dengar, ada ustaz kita tanya, itu salah tadi. Enggak sampai nanya, enggak topat juga. Membicarakan tentang apa? Ada orang yang mau wakaf tanah untuk buat musola. Oh, maksud. Itu proses, prosedur surat menyuratnya ini Pak RT. Apa yang dibutuhkan, apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Wih, pas sekali. Nanti di WA kan aja. Oh iya, boleh. Pas sekali kita tanya ustaz tentang sholat. Oh iya betul kali. Silakan. Udah siap salah. Siap apa? Aku udah biasa. Aku udah bisa Gini, Pak biasa Ustadz. disalahin. Ini biasa aja. Jadi sebelum kita ini orang ini berdua tadi belajar tentang sholat, Tata cara sholat. sholat. Dia takbirnya kayak gini Pak Ustadz. Saya bilang nggak kayak gitu, takbirnya kayak gini. Sampai enggak tahu. Ada dua, kayak gini sama di sini. Kalau ini kayak orang narik kayak ular kobra gitu. Gini patok. Sampai anak nggak tahu. Gini, men. Kita jelaskan dulu biar jangan Iya, kesat. Pak Selamat gimana? Nah, jawab Gimana Selamat dulu. pembelaannya nih gimana? Oke, Ustaz. Ini bukan pembelaan nih, Sob. bukan. Ini Realita. memang udah fix. Fix. Ini aku sedikit aja yang ngajar ya. Sikit. Sampai harus legowo kalau sampai yang ternyata ya Kalau kali ini maafnya kayaknya yakin aku, Mat. ilmu kalian itu masih semata Tapi kaki. harus ada dalilnya, Mas. Karena ini berhubungan ibadah. Ini bukan dalil lagi, filosofi. Filosofi Maaf kata ya, Pak Salman ya. Coba. Saya tanya lagi. Nabi takbir angkat tangan nggak? Angkat tangan. Angkat Udah tangan. selesai. Ada dalilnya kan? Ada. Ya udah, Tata caranya gimana? Cuma ngangkat tangan bukan kayak gini bilang orang ini Pak Ustadz. Ini kayak orang tenggelam di laut. jadi kayak Tolong. Jelasin. Jadi kayak mana yang betul Katanya kan tahu? segini. Gimana, Pak Salman? Kata makhluk-makhluk ini, ya, kata-kata makhluk Allah yang kayak gini nih, katanya gini. Segini, sejajar. Pundak katanya. Kalau yang sekuping boleh juga. Boleh kan? Yang sepundak boleh, sekuping boleh, masa yang segini katanya nggak boleh. Padahal gini Pak Ustadz, ini kan tanda kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ibaratnya kalau ibaratnya kita orang ngasih 10.000, kita kasih 50.000. Gitulah kira-kira. Kayak gitu bisa. Kalau ditodong polisi, coba bergerak, angkat tangan. Gini. Gini angkat tangan. Nah tembak lah kepala kau Gini, deh. menyerahkan diri kayak gini. Gini, Mana ada? angkat tangan gini. Ya kan gini ya sudah. Abis itu kayak mana, Met? Kemudian takbir, taruh dada. Biar lebih meresapi. Apa filosofinya? Filosofinya, kalau pas timnas main kan Zat, Taruh di dada. kan gitu kan? Masa taruh di Ada perut? apa lagi nih? Kalau taruh di perut sakit perut Sakit dulu. perut. Gimana? Ganti dia. Dia menyerati. Oke. Pertama kita jelaskan satu-satu. Pertama kata Rasulullah itu dalam hadis yang masyhur itu katanya ini masalah sholat kan? Bicaranya konteks sholat, bukan konteks timnas atau bukan. Dengar tuh. Bukan filosofi ibarat. Iya. Kata Rasulullah itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu yang aku kasih ini tahu tadi. kaidah umumnya. Dikatakan ini kaidah umum yang dibangun bagaimana tata cara sholat. Jadi kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dalam artian aku ini contohnya. Dengar dulu. Kalau kalian mau sholat, contoh aku, kata Rasul ya. Itu pertama. Nah kemudian kita meneliti bagaimana kemudian Rasulullah itu sholat. Pertama dia takbir. Ya kan, yang jadi permasalahan takbir. Bagaimanakah kata Rasulullah, memang ada perbedaan di kalangan para ulama masalah takbir ini, ya kan? Akan tetapi takbirnya itu hanya batasan kepada teks dua dalil. Dalam Atau artian boleh dua Sat, makna. Mas Wil, sebelah sini pindah. Kenapa gitu? Biar dengar dia, takutnya suara Ustaz nggak nyampe. Kalau perlu pun kan suruh duduk situ dia. Tidak, saya dengar. Kita dengar dulu apa kata Ustadz. Saya dengar dulu, dengar. Angkat tangan kan saat. Iya, angkat tangan itu pasti. Jadi bagi orang yang sudah berdiri tegak, maka diwajibkan, ini bentuk dari rukun ya, dia harus berdiri tegak. Kecuali orang yang tidak mampu, sakit, ya kan. Kemudian dia berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir. Takbirnya ini maka dikatakan dalam hadis Rasulullah itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dikatakan hadwa mankibaihi, maka sejajar, setara atau sebanding lurus dengan apa ini?
bahu. Itu yang pertama dalam sebuah hadis. Dikatakan yang kedua Nah, ini setara dengan telinga. Tuh. Setara dengan dengar. telinga. Dengar. Biarpun misalnya contoh Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi mengatakan itu tilwa ini asabi yalmusu al-udhun. Maka dikatakan ada yang jari menyentuh dari telinga, dalam hadis Muslim dikatakan dia menyentuh jarinya. Kemudian ada dari Abu Daud dikatakan tangan jempolnya menyentuh kepada telinga. Jadi ini yang diambil menurut mazhab Syafi'i. Dia yang katakan adalah tangan jarinya menyentuh kepada telinga. Jari berarti kan boleh ini, ya kan? Kemudian juga kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Abu Daud dikatakan jari jempol menyentuh kepada telinga. Jadi makanya kita dapatkan orang itu Allahu Akbar. Di sini ada Allahu Akbar. Atau Imam Ahmad mengatakan itu Tunggu, belum sih. adalah hadwa mankibaihi wa hadwa udunain. Adalah sejajar. Sejajar itu nggak mesti tersentuh. Ya kan, sejajar berarti setara, berarti kalau segini berarti segini Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dia sejajar, ya. Sejajar dengan telinga. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi masalah konteks khilaf di kalangan para ulama ini adalah konteks pengambilan dalil yang semuanya ini merucut kepada bahwasanya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dari Imam 4 ya. Saya membahas tentang Imam 4 adalah cuman sebatas ini ataupun sebatas dengan telinga. Biarpun Imam Syafi'i mengatakan telinga ini sejajar ini lebih pas berdasarkan hadis Muslim, ini kena telinga. yang ini ya, yang ini kena. Atau hadis Abu Daud dikatakan yang ini kena. Jadi yang kelewatan tadi nggak ada. Ataupun yang kurang ada. Dengar tuh, dengar tuh. Ini nggak ada. Ini orang mau tenggelam. Ya, Tolong. dan nggak bisa kemudian dikiaskan kayaknya lebih lebih ikhlas. lebih full. Enggak, dia Udah memang dengar tuh. karena memang kaidahnya sudah ditutup sama Rasulullah itu, kalau mau sholat lihat aku kata Rasul. Nah, Nggak boleh nambah-nambah saya. nggak ada. Udah dua aja udah. Tuh, kita coba cross check, Ustaz. Nggak ada itu dua aja. Ada nggak lagi, Ustaz? Mantau imam yang Iya. lain. Iya, Imam Selamat Ada kan. nggak? Nah, kan? Imam Willy. Iya. Kalian tuh. Nah itu yang pertama, ya kan? Masalah kemudian di manakah letak Allahu Akbar ini mau diletak di mana? Ini kan? Mau Di diletak mana? di mana? Ada. Pertama, Di hati. ya kan? Dengar. Ini ada dua hadis. Wah, ini dua nih baca ya. Ada dua Dengar hadis. baca. Yang pertama dari Abu Daud, dua-dua ini hadis Abu Daud. Yang pertama dikatakan ketika itu meletak wa yasuddu ala tahta surrati, di bawah pusar. Satu. Tuh, Ya, itu Abu Daud. Dan ini derajatnya dari segi penghadisan atau dari segi sanad, maka hadis ini disebut dalam kategori dhaif. Dia lemah. Oh. Ya kan? Kemudian hadis yang kedua dikatakan adalah yasuddu ala sodrih, di atas dada. Nah, kan dari saudara. Kata Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dan Imam Malik dikatakan di atas dada ini ala sodrih, maksudnya adalah di ujung daripada dada di bawah. Jadi dalam kategori perut juga boleh. Ya kan? Perut juga dalam kategori boleh. Semua perut. Nah, sementara Imam Ahmad mengatakan ala sodrih adalah di atas. Di atas itu mana ada batasannya? Batasannya adalah awal dada sampai dengan akhir dada. Apakah di sini boleh, Boleh, berarti. di sini boleh, ataupun di sini boleh. Dan dalil ini dikatakan, dalil ini dari jalur Abu Daud ini juga pada posisi lemah. Ada yang sebagian mengatakan ini mursal. Mursal itu kemudian yang diangkat. Jadi mana? Ada yang dari satu hadis juga dikatakan dari Abu Daud itu yang lebih kuat. Karena kenapa dikatakan ini lemah? Ada salah satu periwayatnya dia hafalannya lemah. Jadi dikhawatirkan hadis ini dia lemah. Maka kan dari jalur yang biasa dikatakan ada yang mursal. Jadi manakah yang kuat? Yang kuat itu adalah di atas dada. Di atas dada itu mana? Kata para ulama, maka pada bab ini umum dan luas. Dada itu ketentuan apakah di bawah seperti kata Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ataukah kemudian kata Imam Ahmad dada itu dari
dari awal dada sini sampai ke atas, apakah mau di sini, mau di sini, mau di sini bebas. Itu wallahu taala alam bissawab. Itu dada. Nah, ada fenomena lagi. Biasanya kan pertama takbir. Tadi udah selesai. Antara hadwa, ya kan, mangkibai atau udunai. Ataukah udunainnya ini yang sejajar dengan telinga mau disentuh dengan jempol berdasarkan Abu Daud, atau yang hadis riwayat Muslim dikatakan adalah ininya yang menyentuh jarinya. Jari itu kan bebas, apakah ini ya menyentuh, itu boleh. Kemudian tadi sudah selesai ini di mana ya? Yang di sini hadisnya lemah, ya lemah, dan itu kesepakatan para ulama muhaddisin, maka hadis ini lemah. Nah, yang ada itu di dada, apakah di ujung dada, di tengah dada, atau di akhir dada boleh, ya? Udah, kayak timnas apa tadi? Boleh. Kemudian dikatakan di mana diletakkan, masalah takbirin di mana diletakkan? Apakah di tangan, di sini, atau sedekap, atau gini, atau gimana? Yang mutlak yang nggak boleh itu haram, maka dikatakan meletakkan tangan di sini. Pertentangan ya. Setelah takbir, ya. Setelah takbir ini mutlak haram, Kayak si pacil. nggak boleh. Ya. Nah, ini tangan ini dalam hadis lain dikatakan bersedekap itu bentuk makruh. Sedekap itu gini kan atau gini kan? Iya, boleh, boleh. Nah, itu makruh ya. Ini pose. Itu dilarang. Nah, manakah yang kemudian maka dikatakan zahril yamin, kaffaihil yamin, maka dikatakan ini yang tangan kanan, maka wada'a ala ini, ala al-qu', ala kaffaihi. Maka dia letakkan di sini. Ya, ini cara yang satu. Maka kata Rasulullah itu taruh di sini satu. Ya, itu yang pertama. Apakah boleh digini? Ala kafaihi gini aja. Telapak tangannya gini aja. Tempel aja sudah. Cukup gini kan? Atau dikatakan yudum. Yudum itu memegang. Digenggam. Ya, jadi apakah digenggam ataukah dibiarkan gini saja? Itu kata Rasul. Itu di sini satu letaknya pada persendian. Yang kedua adalah di sini, di lengan ya, di hasta, di pertengahan hasta. Jadi meletakkan di sini, di sebaik gini ataupun sama juga gini ya, diletakkan alat kafi atau alat yadom, maka dia digenggam. Nah, itu masalah itu tadi. Jadi yang kelewatan tidak boleh, yang kurang juga tidak boleh. Nah, Dengar itu. Satu lagi Ustaz. ya. Orang ini asik menyalahkan kita, Met. Nah, katanya orang ini, bismillah Kak, boleh bacanya gremeng katanya gitu. itu Apa tuh gremeng, Met? Nggak kuat gitu. Bismillahnya. Bismillah. Alhamdulillah, kan bagusnya dikuatin ya Ustaz. Iya. Denger. Tahu nanti auditor pula nggak dibaca kan? Pertama memang masalah bacaan itu, kedua-dua dalil itu apakah dibaca dengan sir atau jahar itu berdasarkan hadis yang sahih. Itu yang harus dipahami. Mau dibaca sir atau dibaca jahar itu hadisnya dua-dua benar. Betul. Sahih. Boleh. Jadi kapankah kita mau tanawu atau meragamkan? Kadang-kadang kita pakai jahar bismillah, bolehkah? Boleh. Mensir bolehkah? Boleh. Biarpun kemudian khilaf antara apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau enggak. Imam Syafi'i mengatakan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Fatihah. Imam Ahmad mengatakan bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Sementara Imam Ahmad dan sebagainya mengatakan itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, karena kan kalau kita baca Al-Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, ya kan? Itu khilaf. Karena ayat yang lain juga pakai bismillah tapi nggak dimasukkan. Dalam artian menunjukkan semua ayat atau semua surah itu pasti diawali dengan bismillah kecuali beberapa surah. Ya kan? Nah, itu makanya kemudian khilafnya itu. Tapi kalau bolehkah membaca dengan jahar? Boleh secara hadis sahih. Bolehkah baca sir atau disembunyikan? Boleh. Tetap juga dibaca, bukan berarti nggak dibaca, tetap dibaca. Tapi Yang dibaca. salah tuh nggak baca ya? Yang salah itu nggak baca. Kalau baca di salat zuhur kuat. Kalau baca sholat zuhur itu memang ada ketentuan kaifiyah ya. Kaifiyah itu cara ketika sholat zuhur, kenapa ya kemudian dibaca sir semuanya? Bukan bismillah aja, tapi semuanya dibaca sir. Itu memang ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Bahwasanya tata cara sholat itu ada yang memang yang disirkan semuanya. Baik zuhur ataupun asar. Sama juga pertanyaan, kenapa ya subuh itu 2 rakaat sementara kita semangat?
Ya itu memang sudah ketentuan dari Allah yang kemudian nggak bisa dibaca dengan logika. Jadi kalau ditambah kan, biar nambah pahalanya. Nggak boleh juga. Nah, Boleh, Met. Jadi udah tahu kan takbirnya tadi mana? Takbirnya tadi? Mas Wil, aku kayaknya belakangan ini sibuk lah. Mungkin nanti belajar sholatnya sama Ustadz aja lah ya. Tadi apa? Kau bilang Anda datang kepada orang yang tepat. Iya, tapi belakangan Tepat ini salahnya. aku sibuk. Aku nanti ganggu kerjaan. Banyak cerita. Konsen. Jadi nanti Ustadz tolong ajari saudara saya teman-teman saya ini. boleh. Si Panci pun harus kita ajari juga ini.